Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait Enhanced External Counter Pulsation. Penyakit jantung koroner atau PJK tetap menjadi tantangan utama, meskipun terapi invasif seperti angioplasti koroner dan bedah pintas arteri koroner telah berkembang pesat. Namun, tidak semua pasien dapat menjalani prosedur ini karena keterbatasan manfaat dan tingginya risiko. Pasien dengan angina refrakter mengalami keterbatasan aktivitas fisik yang signifikan, sehingga meningkatkan kebutuhan akan terapi alternatif untuk memperbaiki prognosis. Beberapa metode terapi baru meliputi laser revascularization, blokade ganglion stellatum kiri, stimulasi sumsum tulang belakang, dan external counter pulsations. Enhanced External Counter Pulsations merupakan terapi non-invasif yang bertujuan meningkatkan perfusi miokard pada pasien dengan angina refrakter atau iskemia miokard yang persisten, terutama pada pasien yang tidak dapat menjalani intervensi koroner perkutan atau operasi bedah pintas arteri koroner. ESC telah meningkatkan rekomendasi untuk terapi ini dari kelas 2B menjadi kelas 2A dengan level of evidence B sebagai panduan pengobatan bagi pasien dengan angina pectoris refrakter. External counter pulsations adalah prosedur terapi yang dilakukan pada pasien dengan peralatan di luar tubuh yang dapat memberikan kompresi sekuensial pada fase diastolik dan dekompresi pada fase sistolik. Proses ini dikontrol secara otomatis dan disinkronkan dengan elektrokardiogram untuk meningkatkan aliran darah balik ke jantung. Untuk indikasinya, ECP digunakan sebagai program terapi rawat jalan non-farmakologis pada pasien yang memiliki angina refrakter kelas C CS 3-4 yang tidak responsif terhadap terapi medis optimal, lalu penyakit arteri koroner lanjut di mana revaskularisasi tidak memungkinkan karena anatomi koroner yang tidak dapat diintervensi atau resiko prosedural yang tinggi. Kemudian, pada pasien iskemia miokard silent yang signifikan meskipun telah mendapatkan terapi optimal. Dan yang terakhir adalah pasien dengan gagal jantung kronis dengan fraksi ejeksi rendah yang tetap simptomatik meskipun terapi farmakologis sudah maksimal. Sebelum menjalankan terapi, penting untuk memahami kondisi yang menjadi kontraindikasi. Yang pertama adalah regurgitasi katup jantung yang berat, yang kedua adalah aneurisma aorta atau diseksi aorta, yang ketiga adalah aritmia yang tidak terkendali seperti atrial fibrilasi, atrial flutter, dan ventricle extrasystole. Yang keempat adalah penyakit oklusi pembuluh darah ekstremitas yang berat yang dapat menghambat aliran retrograde darah. Yang kelima adalah keadaan tromboflebitis dan trombosis vena dalam. Yang keenam adalah gangguan perdarahan atau penggunaan antikoagulan dengan INR yang belum disesuaikan atau berisiko perdarahan. Yang ketujuh adalah gagal jantung yang belum terkompensasi. Yang kedelapan adalah tindakan kateterisasi jantung dalam 2 minggu terakhir yang beresiko perdarahan pada daerah bekas tusukan arteri femoralis. Yang kesembilan adalah keadaan hipertensi pulmonal yang berat, dan yang terakhir adalah masa kehamilan. Mekanisme kerja ECP adalah sebagai berikut. ECP bekerja dengan cara merekam elektrokardiogram atau EKG untuk menyinkronkan kompresi sekuensial pada fase diastolik yang kemudian diikuti oleh dekompresi pada fase sistolik. Efek hemodinamik dari tindakan ini mirip dengan intra-aortic balloon pump atau IABP. Namun, ECP memiliki keunggulan tambahan, yaitu dapat meningkatkan aliran balik vena atau venous return.
Manset yang digunakan dalam terapi ini menyerupai manset pengukur tekanan darah yang dipasang pada betis, paha bawah, paha atas, dan bokong. Manset ini akan mengembang dan mengempis secara sekuensial berdasarkan interpretasi sinyal EKG pada komputer, dimulai dari distal ke proksimal dan sebaliknya. Tindakan ini mampu menciptakan pulsasi retrograd yang kuat pada sistem arteri, sehingga meningkatkan pasokan darah dan oksigen pada arteri koroner. Sementara itu, dengan terjadinya peningkatan tekanan, maka volume darah vena yang kembali menuju jantung juga akan meningkat. Sesaat sebelum denyut jantung berikutnya, yaitu denyut sistolik, ketiga manset akan menyusut secara simultan, sehingga menurunkan resistensi vaskular sistemik dan beban kerja jantung secara signifikan. Hal ini terjadi karena ketika manset disusutkan secara signifikan, mampu menurunkan tahanan ketika darah dipompa oleh jantung, sehingga menurunkan kerja jantung pada saat harus memompakan darah menuju seluruh tubuh. Proses inflasi dan deflasi ini dipantau dengan menggunakan plethysmogram dan diatur dengan menggunakan mikroprosesor yang akan menginterpretasikan sinyal elektrokardiogram dari pasien dan akan memandu siklus inflasi dan deflasinya. Hasil akhir dari penekanan pada ekstremitas bawah ini adalah untuk menciptakan gelombang tekanan yang dapat meningkatkan tekanan puncak diastolik secara signifikan, yang dapat memelihara sirkulasi darah menuju otot jantung dan organ lainnya, serta mampu menurunkan tahanan sistolik dan tahanan sistemik vaskular. Untuk persiapan awal terapi ECP, yang pertama, gunakan pakaian yang sesuai. Gunakan celana berbahan halus dan elastis untuk mengurangi iritasi. Lalu, hindari pakaian yang berbahan jeans. Lalu, lakukan anamnesis dan pencatatan rekam medis. Catat berat badan, tinggi badan, riwayat implan atau prostesis, riwayat jantung atau kateterisasi BPAK, obat-obatan yang dikonsumsi, dan status kehamilan. Untuk pemeriksaan penunjang, pastikan menggunakan data terbaru. Untuk pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan, yang pertama adalah EKG kurang dari 1 bulan untuk mengecek aritmia. Yang kedua adalah ekokardiografi untuk menyingkirkan kelainan katup. Yang ketiga adalah USG abdomen untuk melihat adanya aneurisma atau tumor. Yang keempat adalah duplex ekstremitas bawah untuk menilai pembuluh darah. Yang kelima adalah laboratorium, khususnya INR. Yang keenam adalah hasil treadmill atau perfusi jantung. Untuk persiapan selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Lakukan segera sebelum ECP dimulai. Lalu, stabilisasi pasien. Pastikan kondisi kardiovaskular stabil dengan obat selama lebih dari 2 minggu dan status cairan euvolumik. Pastikan pasien puasa sebelum tindakan, minimal 2 jam sebelum ECP. Sediakan teh manis atau air gula jika diperlukan. Untuk penggunaan diuretik, berikan setelah ECP agar tidak sering buang air kecil saat terapi. Untuk kebersihan dan perawatan kulit, sarankan pasien buang air sebelum terapi dan gunakan lotion untuk mencegah iritasi, terutama bagi penderita diabetes dan stasis vena. Lalu, lakukan edukasi pasien. Jelaskan terkait tujuan, manfaat, risiko, alternatif, dan kemungkinan tindakan tambahan, serta dokumentasikan pemahaman pasien. Untuk persiapan alat ECP, hidupkan alat dengan menekan tombol power dan hidupkan monitor. Kedua, baringkan pasien di tempat tidur alat ECP. Yang ketiga, pasangkan elektroda EKG prekordial dengan menggunakan gel yang cukup ke dada pasien. Lakukan pencukuran apabila area kulit dada berambut tebal. Semua elektroda harus diletakkan di atas tulang. Untuk yang berwarna hijau atau grounding, diletakkan di iga 4 atau iga 5 kanan, linea midclavicula hingga linea axillaris.
Untuk yang berwarna putih atau negatif diletakkan pada garis parasternal kanan atau klavikula kanan. Untuk warna hitam atau positif diletakkan pada iga 4 atau iga 5 kiri, linea mid clavikula hingga linea axillaris. Pastikan sambungan kabel EKG yang baik dari mesin ke elektroda. Selanjutnya, lakukan pemasangan prob SpO2 dan lakukan pengukuran tekanan darah awal pasien. Lalu masuk ke menu ECP, kemudian masukkan data lengkap pasien yang terdiri dari nama atau identitas, diagnosis, alamat, nomor rekam medis, telepon, dan email bila diperlukan. Lalu klik standby, kemudian klik start pada tombol sinkronisasi EKG di layar monitor. Lalu tentukan durasi terapi dan tekanan yang diinginkan. Kekuatan tekanan biasanya berkisar antara 0,025 sampai 0,035 MPa, dapat disesuaikan pada level maksimal yang masih bisa ditoleransi secara nyaman oleh pasien. Lalu pastikan kelengkapan troli emergency dan sambungkan oksigen tersedia sehingga dapat diakses kapan saja. Dalam pelaksanaan terapi ECP, satu sesi terapi berlangsung selama 35 jam. Protokol standar dilakukan 1 jam per hari, 5 hari dalam seminggu, selama 7 minggu. Pada sesi pertama, durasi terapi bisa dimulai dengan 30 menit untuk adaptasi. Jika waktu pasien terbatas, terapi bisa dimulai dengan 1 jam per hari selama 5 hari, lalu ditingkatkan menjadi 2 jam per hari dengan jeda 30 menit di antara sesi. Konsistensi sangat penting. Jika ada sesi yang terlewat, jam terapi harus diganti agar total terapi tetap mencapai 35 jam. Jika perkembangan klinis pasien menunjukkan respon yang baik, terapi bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Untuk hasil yang optimal, dosis pemeliharaan disarankan diulang setidaknya 1 kali dalam setahun. Pemantauan yang diperlukan selama terapi ECP yang pertama adalah pantau tanda vital yang terdiri dari tekanan darah, nadi, dan saturasi oksigen harus diperiksa setiap 15-20 menit sesuai standar rumah sakit. Selanjutnya adalah evaluasi data mesin. Simpan dan gunakan area rasio serta peak rasio atau D/S rasio sebagai panduan keberhasilan terapi. Monitoring pasien juga sangat penting. Operator perlu rutin menanyakan terkait keluhan pasien seperti nyeri dada, serta memperhatikan kondisi emosional. Jika nadi meningkat, bisa jadi itu tanda kecemasan. Selanjutnya, pastikan tekanan manset nyaman bagi pasien. Sesuaikan tekanan jika diperlukan untuk menghindari ketidaknyamanan. Jika terjadi iritasi kulit, lecet ringan dapat ditopang dengan kasa steril. Namun, jika luka cukup berat, segera konsultasikan dengan dokter. Dalam beberapa kasus, terapi mungkin perlu ditunda. Untuk yang terakhir, selalu siaga menghadapi kondisi darurat. Operator harus mengetahui letak tombol emergency dan pause untuk menghentikan terapi jika diperlukan. Untuk pencatatan, pelaporan, dan evaluasi ECP terdiri dari 1. Evaluasi setelah 10 sesi. Pasien kontrol ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah untuk menilai kemajuan terapi. Yang kedua adalah keputusan lanjutan. Jika ada perbaikan signifikan, terapi dilanjutkan hingga 35 jam. Yang ketiga adalah laporan akhir, disusun sesuai ketentuan klinik atau rumah sakit. Yang keempat adalah aspek evaluasi, meliputi perubahan klinis, stabilitas hemodinamik, D/S rasio, penyesuaian obat, dan komplikasi. Yang kelima adalah kontrol tambahan. Bisa dilakukan sebelum terapi selesai jika ada keluhan. Yang terakhir adalah evaluasi akhir yang meliputi perbaikan klinis jadi acuan utama dengan pemeriksaan tambahan seperti ekokardiografi atau MRI jika diperlukan. Demikian penjelasan terkait Enhanced External Counter Pulsations. Semoga bermanfaat.